Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusikan atau berdiskusi tentang mata kuliah Manajemen Corporate Social Responsibility. Ini mata kuliah wajib di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dan pada pertemuan pertama, saya pikir penting kita untuk melakukan brainstorming atau menamakan persepsi terkait mengapa dan apa alasan mendasar kita perlu tahu tentang corporate social responsibility. Di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sendiri memiliki beberapa capaian profil lulusan yang nantinya kita akan diharapkan lulusan-lulusan itu bisa memperoleh atau mendapatkan spesifikasi khusus di bidang-bidang tersebut. Setiap mata kuliah yang diambil atau mata kuliah yang disusun sebenarnya harus merujuk pada profil lulusan dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Profil lulusan sendiri di sini teman-teman juga harus pahami bahwasannya PMI memiliki profil lulusan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengembangan masyarakat berbasis keislaman di bidang pemberdayaan masyarakat, pekerja CSR, kewirausahaan sosial, filantropi, dan analisis kebijakan sosial. Sehingga mata kuliah ini dipandang penting karena salah satu profil lulusan dari PMI sendiri adalah pekerja CSR. Setelah dari profil lulusan harus diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ada capaian khusus, ada capaian umum. Untuk capaian pembelajaran yang umum memiliki pengetahuan, untuk capaian pembelajaran yang khusus memiliki kemampuan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan CSR, kewirausahaan sosial, filantropi Islam, dan kebijakan sosial. Nah, itu menjadikan dasar mata kuliah apa saja sih yang harus ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kemudian baru diturunkan menjadi mata kuliah, dan mata kuliah sendiri memiliki capaian perkuliahan. Di sini capaian perkuliahan kurang lebih ada dua penekanan yang saya bold di sini: memahami kebijakan global dan nasional, dan yang kedua memiliki keterampilan terkait manajemen, perencanaan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi. Jadi diharapkan nanti capaian perkuliahan atau capaian akhir dari perkuliahan ini, teman-teman kalau nggak pertama memahami kebijakan global dan nasional atau memahami konsep dari kebijakan CSR di tingkat global dan nasional, teman-teman juga memiliki keterampilan praktis terkait manajemen perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi program corporate social responsibility. Oke, itu gambaran umum kenapa mata kuliah ini harus ada. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang penilaian akhir. Saya pikir teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah saya sudah familiar dengan penilaian khusus pada kelas saya. Saya mengapresiasi prestasi teman-teman di bidang non-akademik. Nanti mungkin teman-teman bisa baca saja dan mungkin bisa diskusi kalau memang ada yang belum memahami. Next. Oke, tadi di awal saya bilang mengapa dan apa pentingnya sih sebenarnya kita belajar CSR. Tahun 90-an, speaker ini mengemukakan konsep welfare pluralism. Apa sih sebenarnya welfare pluralism ini? Paradigma pembangunan kesejahteraan itu yang dulunya state center atau welfare state yang benar-benar melulu orientasi atau pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah, sekarang bergeser menjadi welfare pluralism, di mana seluruh stakeholder bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan kesejahteraan. Di sini ada 4, yaitu pemerintah, swasta, NGO, dan civil society. Maksudnya apa? Pembangunan kesejahteraan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saat ini, tapi konsep yang dibangun
baik pemerintah, swasta, NGO, atau civil society juga punya peran. Meskipun peran tersebut eh, berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi tujuannya sama ya, sama-sama ingin membangun kesejahteraan yang ada di masyarakat. Jadi ada peran private sector di sini. Nah, private sector itu sebenarnya dari mana orang? Orientasinya bisnis itu kan pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oke, lanjut. Eh, dari private sector sendiri sebenarnya kenapa kok bertanggung jawab juga? Itu dilihat dari paradigma triple bottom line. Perusahaan atau private sector itu dikemukakan oleh Elkington tahun 98, tidak hanya profit oriented saja, tapi juga melihat uh, people dan planet. Di sini diistilahkan 3P oleh Elkington: profit, people, dan planet. Tidak munafik, perusahaan pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit. Tetapi untuk memastikan keberlanjutan perusahaannya, perusahaan juga harus memperhatikan people. People di sini bisa dibagi menjadi dua ya, karyawan dari perusahaan itu sendiri dan juga masyarakat di luar perusahaan. Dan yang pasti planet, karena eh, lingkungan di sini memastikan kalau keberlanjutan dari perusahaan itu bisa berjalan. Jika lingkungannya rusak, maka perusahaan akan tutup juga dengan sendirinya. Maka konsep ini saling berkesinambungan. Jika ketiga ini diperhatikan oleh sebuah perusahaan, maka yang akan diperoleh adalah sustainability atau keberlanjutan. Maka tadi penguat dari peran private sector dalam pembangunan kesejahteraan ya ini, perusahaan harus memperhatikan profit, people, dan planet. Tidak melulu memperhatikan profit saja. Oke, ini salah satu bentuk alasan lainnya kenapa kok perusahaan atau kita penting untuk mengetahui manajemen corporate social responsibility. Ada beberapa survei yang mengemukakan bahwa hambatan industri ini khusus di migas, tapi saya pikir hampir sama di private sector lainnya, yang dihadapi kendalanya adalah kendala sosial. Nah, kendala sosial di sini yang paling besar menjadi hambatan sebuah industri berkembang. Hampir mencapai 57% atau setengahnya lebih lah. Eh, Bukan lagi persoalan operasional, bukan persoalan mesin lagi yang jadi permasalahan, bukan persoalan eh, teknologi lagi, tetapi yang jadi permasalahan adalah sosialnya. Jika perusahaan ingin melakukan atau mengembangkan usahanya, maka yang dihadapi adalah permasalahan sosial, sehingga eh, harus ada pendekatan lain atau pendekatan khusus yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi ini. Nah, melalui apa sih sebenarnya perusahaan itu melakukan atau berkontribusi untuk menyelesaikan hambatan ini, atau hambatan sosial spesifik kita berbicara, maka salah satunya dengan menerapkan manajemen CSR yang baik. CSR sendiri sebenarnya kan kalau diartikan secara bahasa itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi eh, apa sih bentuk tanggung jawab sosial perusahaan setelah perusahaan itu berdiri? Maka menjadi penting kita untuk memahami itu. Kita sebagai eh, pendamping masyarakat atau pengembang masyarakat harus memahami manajemen CSR di sebuah perusahaan, karena kalau kita tidak paham itu, nanti perusahaan tidak akan menggunakan kita, dalam artian kita tidak dilihat atau tidak dipandang oleh perusahaan, karena yang perusahaan butuhkan adalah solusi terhadap hambatan ini. Kalau kita tidak memahami atau tidak bisa memecahkan masalah ini dengan manajemen CSR yang baik, maka kita tidak dipandang oleh perusahaan. Maka ini adalah alasan lainnya
mengapa kita perlu atau penting memahami manajemen CSR. Itu 3 alasan yang cukup logik menurut saya. Dari pertama, staf pembangunan kesejahteraan tanggung jawab siapa, yang kemudian triple bottom line-nya Elkington tentang people, planet, dan profit, kemudian terakhir keadaan kondisi di lapangan yang menyatakan bahwasannya hambatan industri itu adalah lebih besar atau dominan dilakukan atau dirasakan oleh bidang sosial. Nah, dari sana capaian mata kuliah ini saya ingin sedikit mendiskusikan apa sih yang teman-teman inginkan dari perkuliahan ini. Saya kurang lebih membagi menjadi 4. Ini bisa menjadi dasar kita dalam berdiskusi ke depan. Jadi teman-teman mau jadi apa sih sebenarnya dengan, atau mau dapat apa sih dari perkuliahan ini. Pertama, mungkin teman-teman bisa menjadi konseptor atau perancang kebijakan terkait CSR. Tentunya ini ada penekanan-penekanan khusus yang teman-teman harus lakukan kalau teman-teman ingin menjadi bagian dari ini. Dan berbeda kalau teman-teman ingin mendapatkan atau ingin memperoleh apa atau memperoleh yang lainnya. Yang kedua, pendamping program CSR sebuah perusahaan. Ini saya bisa contohkan seperti saya 2 tahun yang lalu lah menjadi pendamping program CSR. Kalau teman-teman ingin menjadi ini atau ingin menjadi pendamping program, khususnya di bidang CSR, ada penekanan-penekanan yang teman-teman harus kuasai dalam mata kuliah ini, dan itu berbeda dengan penekanan yang awal tadi. Kemudian lembaga konsultan program CSR. Kalau teman-teman ingin bekerja di sini atau ingin memperoleh ilmu lebih dalam di bidang ini, maka teman-teman harus ada penekanan di beberapa hal lain. Nanti kita akan diskusikan dalam perkuliahan selanjutnya. Tapi saya ingin tahu dulu teman-teman ingin penekanan di bidang apa. Terakhir, lainnya. Ini juga saya tidak menutup kemungkinan karena tadi profil lulusan kita itu macamnya banyak. Dan tidak semua mungkin berminat di bidang CSR. Tetapi yang saya tekankan, lainnya ini teman-teman harus punya sikap. Apa sih sebenarnya? Kalau saya itu nggak ingin di CSR, tapi saya ingin di bidang kewirausahaan sosial atau analisis kebijakan sosial atau pemberdayaan masyarakat secara umum gitu. Jadi teman-teman bisa disampaikan. Nanti saya akan memberikan Google Form yang dapat menyaring kira-kira aspirasi teman-teman itu apa saja. Nah, yang terakhir ini juga menjadi dasar atau penguat lah. Jadi kita nanti mau membahas tentang apa, atau teman-teman, saya bisa tahu teman-teman itu spesifik di mana, sehingga nanti ketika mata kuliah saya bisa memberikan penekanan bahwasannya ini perlu dipelajari lebih dalam di luar. Oke, menurut saya cukup untuk pengantarnya. Kita akan berdiskusi eh, lewat beberapa media lain untuk memperdalam beberapa materi-materi yang teman-teman ingin kuasai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.